Allah. Nah, yang terakhir Bapak-bapak, yang dijanjikan oleh Allah di dalam Quran itu surat 8:33, wa ma kana Allahu bimu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tuh bukan mustahil, Allah itu akan menghukum, mengazab kamu dengan menimpakan berbagai macam musibah selama orang-orang yang tinggal di kampung itu banyak istighfar kepada Allah. 8:33. Oh, rupanya istighfar itu adalah bisa meredam murkanya Allah. Mohon ampun dari setiap dosa-dosa yang kita perbuat. Allahu Akbar. Di Indonesia tiap hari kita dengar banyak berbagai macam musibah, apalagi ketika menjelang pergantian tahun baru ya. Dari Desember ke Januari itu selalu aja tuh warna musibah itu kental, tiba-tiba Semeru meletus, belum Semeru banjir bandang, longsor dan lain sebagainya. Serem juga. Dan anehnya nih Bapak-bapak tuh, kalau kita ngelihat medsos, kadang-kadang kan ada orang yang suka bikin vlog-vlog tuh ya, bikin menelusuri tracing musibah itu pakai vlog sendiri. Kita kadang-kadang juga bersyukur juga ada manfaatnya, mengambil hikmah. Kenapa kok ini rumahnya nggak hancur, kok ini berantakan, kok ini bisa selamat? Rupanya mayoritas, maaf ini mah ya, kalau kita lihat di vlog-vlog di medsos itu, rupanya mayoritas orang-orang yang terkena, tergusur, teruruk dengan segala macam musibah itu rupanya memang yang notabene banyak maksiat waktu hidup di dunia. Kadang-kadang punya warung yang dijual minuman keras, kan begitu ya. Kadang-kadang punya warung dijadiin sarang bandar togel. Kadang-kadang punya kontrakan dijadiin tempat sarang prostitusi. RT-nya kadang-kadang ngedukung masalah kayak begitu. Kadang begitu tuh. Punya kampung, punya komplek, maksiat, judi apa aja dibiarin. Yang begitu habis sama Allah, digulung udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi ja'alal jum'ah yaumul mubarak, yaumul ukhwah wa yaumul jamaah, alladzi farada alaina bil ukhwah wa naha 'anil adawah. Asyhadu an la ilaha illallah wahda alladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlus sunnah ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi hadisis sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyil karim. Yang kita hormati sahibul hajat, sahibul niat, yaitu Bapak Arif beserta keluarga besarnya. Wabil khusus juga adalah sahibul niat Bapak Haji Faisal yang menjadi kakak daripada Bapak Arif. Kakaknya ya? Betul, kakaknya, boleh kakak. Ini kakaknya, Pak. Yang kita muliakan para guru-guru, pembimbing yang ada di wilayah klaster Pinus, wabil khusus adalah Musola Al-Barkah. Juga yang kita hormati pemangku wilayah, Bapak Ketua RT atau Bapak Ketua RW yang hadir, jamaah seluruh undangan
baik jamaah Mushola Al-Barakah maupun tetangga dari Mushola Al-Barakah yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Malam ini tidak ada kata dan kalimat kecuali kalimat syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Dengan izin dan rahmatnya, alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, niat dan langkah kita menjadi amal soleh dan menjadi nilai ibadah yang dicatat oleh Allah Ta'ala bisa kita ambil nanti di yaumil akhir nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati, tadi sudah disampaikan sepatah kata maksud dan tujuan dari acara malam Jumat yang biasanya diselenggarakan adalah taklim pengajian malam Jumat. Kini suasananya berbeda, jadi langsung dijamak dengan adanya tasyakur binikmah yang insya Allah dalam hal ini Bapak Arif ingin punya niat dan punya hajat mensyukuri nikmat yang sudah Allah titipkan, yaitu terlaksananya hajat anak-anaknya lulus, kemudian selesai studinya, kemudian menjadi orang yang diharapkan. Harapannya nanti insya Allah ilmu dan juga pendidikannya bisa bermanfaat untuk umat dan agama. Sesuai dengan amanah Nabi, khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita membaca ayat Al-Quran, kita akan bisa menemukan poin-poin yang sangat penting yang ada disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Saya sampaikan tausiah ini yang pernah saya sampaikan di Masjid Al-Barakah, tempat tinggalnya Bapak Haji Faisal sebagai ketua DKM yang ada di sana. Saya ingin menyampaikan poin Al-Quran dari beberapa ayat. Ada 4 janji yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran kepada siapapun yang mau melaksanakan 4 ayat ini. Apa saja 4 janji yang disebutkan Allah di dalam Quran? Yang pertama kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Fadhkuruni adhkuruni fazkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun, kata Allah. Ingatlah kamu sekalian kepada aku, nanti aku pun juga akan ingat kepada kalian, kata Allah. Surat Al-Baqarah 152. Siapapun orang yang hidupnya selalu menjaga hubungan kedekatan dirinya kepada Allah, Allah juga akan dekat kepadanya. Tapi kalau dia semakin jauh kepada Allah, dekatnya sama setan, dekatnya sama dunia, Allah juga akan semakin jauh dan semakin jauh. Maka ciri orang yang jauh dari Allah, mereka disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Makin jauh dari Allah, tidak mengingat Allah, tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat Bapak-bapak. Kenapa kita butuh Allah dan kenapa kita harus selalu menjaga kedekatan kita kepada Allah? Kita tahu Allah itu adalah Rabb yang maha menolong, yang maha membantu, maha mendengar semua apa yang kita inginkan, dan apa yang memang kita perlukan pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Maka bagaimana cara kita bisa menjaga hubungan kita kepada Allah biar rapat dan lengket? Nah, ini perlu. Kalau orang udah jauh sama Allah, khawatir matinya itu nanti tidak dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang kita takutin Bapak-bapak. Makanya ulama-ulama dulu itu sangat menjaga hubungan dekatnya kepada Allah. Pertanyaan yang paling mendasar, bagaimana cara kita bisa dekat sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk bisa dekat kepada Allah, tentu kita harus menyontoh orang yang dekat kepada Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad. Itulah orang yang paling dekat kepada Allah dan memang orang yang paling tahu tentang keberadaan Allah.
Wasilah untuk dekat kepada Allah antara lain satu dengan cara menjaga hubungan kita dengan sholat. Sholat itu adalah media atau alat kita ini bisa dekat dengan Allah. Surat Al-Ankabut ayatnya ayat 45. Makanya Allah menyebut sholat itu wala zikrullahi akbar. Sholat itu adalah pengingat Allah yang paling besar. Semakin rajin sholat, menjaga sholat 5 waktu, menjaga hubungan berjamaahnya, semakin dekat dia dengan Allah. Terlebih lagi menjaga sholat yang paling dekat dengan Allah adalah sholat tahajud. Oh, ini wasilah dan fasilitas Allah, langsung kita ini bisa dekat dengan Allah. Ada hadis qudsi itu bapak-bapak, bahwa seorang hambaku mendekat kepadaku, aku akan dekat kepadanya. Dengan cara apa dia dekat kepadaku? Dia menjalankan nawafil sunnah-sunnah pada saat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa rabbuka ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Isra ayat 78-79. Makanya Nabi Muhammad itu luar biasa dekatnya kepada Allah tahajud. Ini tahajud nggak boleh kita lupakan. Apalagi kalau udah levelnya disebut ustadz, disebut kiai, disebut khotib, itu nggak boleh tinggal namanya tahajud tuh, walaupun cuma 2 rakaat. Kering kita kalau nggak tahajud, ya kering, ngegantung hidup kita kalau nggak tahajud. Karena itu fasilitas tarbiyatur ruhiyah dan sekolah madrasah seorang hamba yang soleh kepada Allah. Dia ngadu pada malam. Dan yang kedua, media alat kita untuk bisa dekat kepada Allah itu dengan tilawah Al-Quran. Allah menyebut Quran itu dengan bahasa zikra. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku turunkan azikra ini, aku pelihara, aku jaga. Kalian harus banyak membacanya. Makanya Allah mengancam orang yang jauh dari Al-Quran, cuman cinta doang sama Quran dipajang tapi nggak pernah dibaca, maka setan yang akan dekat dengannya. Az-Zukhruf ayat 36. Wa may ya'su an zikri rahmani nuqayyid lahu syaitanu fahuwa lahu qarin. Siapa yang kelakuan hidupnya cuman majang-majang Quran doang di rumahnya tapi nggak pernah dibaca, ditadaburi, apalagi diamalkan, setanlah yang akan menjadi sohibnya dalam kehidupan. Itu Allah keras ya bicara begitu ya. Az-Zukhruf tuh ayat 36. Jadi bapak-bapak tuh kita nggak boleh lupa sama Quran ya. Ngaji kudu bawa Quran, ceramah tausiah kudu bawa. Di mana aja kita kudu bawa Quran. Apalagi kalau sudah judulnya itu majelis kajian, majelis taujih, Ba'sul Masail, bawa Qurannya. Dan kalau mau cari berkah, kalau mau ngaji bawa Quran yang bener, mushaf, jangan di handphone. Emang ada memang Quran handphone, tapi itu nggak berkah kalau kita ngaji, karena itu statusnya handphone, dikentutin, kalau ke WC kita bawa. Kalau Quran yang utuh kan kita kan ngormat gitu kan, sobeknya aja kita hormatin, apalagi jatuhnya kita nggak boleh langkah-langkahin. Ini nyambung nggak ya? Paham ya? Nah, yang ketiga cara kita dekat kepada Allah di samping kita ini adalah sholat, kemudian dengan cara kita ini membaca Al-Quran, termasuk kita membaca sholawat yang tadi sudah disebutkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Allah dan malaikat aja bersalawat. Jadi itu bapak-bapak, kalau kita dekat maka Allah akan dekat kepada kita. Lagi sehat kudu dekat, rajin sholat, rajin ngaji. Jangan lagi sehat ke masjid kagak, ke empang mulu Jumat Sabtu Minggu. Iya, badan dikasih kuat fisik sama Allah, bukan ke musola, bukan sholat berjamaah. Itu ngegoes mulu Sabtu Minggu. Bukan kagak boleh, bukan haram, boleh, tapi waktunya kita sholat kudu dateng. Jangan ke puncak kita istilahnya nyampe 47 kilo, 100 kilo ke masjid di depan batang hidungnya nggak nyampe. Ada di sini. Ada.
Itu betul. The real man, orang yang paling kuat itu orang yang bisa bangun sholat subuh berjamaah, bisa melangkahkan kakinya sholat berjamaah ke masjid dan ke musola. Itu the real man, itu orang yang paling kuat itu. Jadi jangan ke Empang nyampe, ke Puncak nyampe, kemana aja sampai, ke masjid nggak pernah sampai. Tuh orang Tanjung Priok tuh, bukan orang Pinus. Halo? Emang kita kalau mati disolatinnya di Empang? Kita pasti bakal kembali ke masjid atau ke musola disolatin. Kudu deket. Ini yang pertama, bapak-bapak. Yang kedua, kata Allah janjinya dalam Quran dalam surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau ente hidup ada nikmat, ada rizki, sehat, syukuri, kata Allah. La azidannakum. Tuh konsep hidup begitu tuh bapak-bapak tuh. Uslub bahasa Quran, lo mau nambah nikmat lo, syukuri nikmat yang gue kasih walaupun sedikit, ntar gue tambah. Kalau kita ngomong begitu sama Quran, kira-kira yakin apa ragu tuh? Yakin. Kalau orang beriman mah ngaji kudu yakin sama Quran. Orang Allah nyuruh yu'minuna bima unzila ilaikum mir rabbikum kok. Orang beriman itu karakternya kudu yakin, nggak boleh ragu-ragu. Nggak boleh yang begitu-begitu, harus ragu. Yakin kata Allah, syukur. Bagaimana Ustadz cara syukur? Oh, banyak cara syukur sama Allah. Syukur Allah itu memanfaatkan nikmat untuk selalu menjaga taat. Itu syukur tuh. Menjaga taat itu adalah syukur. Sebagaimana doanya Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslihli, dan seterusnya dan seterusnya. Itu begitu. Lagi sehat, ini kan gak pada sakit kan? Rajin sholat, tuh cara syukur. Tradisi masyarakat Indonesia itu kan kalau ada nikmat, pindah rumah, lulusan, itu selalu bersyukur. Itu positif. Bagus tadi. Bagus. Cuman sayangnya ada komunitas tertentu selalu aja menganggap bid'ah mulu yang begitu-begitu. Bid'ah! Haram! Gitu ya. Jadi orang bingung begitu ya. Insya Allah. Jadi apa aja dibid'ahin. Masyarakat Indonesia begitu tuh. Ada tradisi pindah rumah, namanya tasakur binikmah walimatul wakiroh. Ketika kita lahir, anak kita, putri kita, dari istri kita, kemudian kita syukuri, namanya walimatul akekah. Kemudian kita mau nikahin anak-anak kita, biasanya malamnya syukuran, namanya walimatul nikah. Besoknya baru akad. Besok mau berangkat haji seminggu lagi, biasa kita ngumpul-ngumpulin tetangga, minta ridho, minta doa, namanya walimatul had, walimatul safar. Gitu kan bahasa itu. Indah Islam itu dikutip dalam kitab Tarbiyatul Aulad Dr. Nasi Ulwan. Bersyukur tuh kayak begitu bapak-bapak, kasih duit, sedekah, asal jangan bohong sedekahnya. Mari nanti bagi-bagi. Iya, jangan bohong sedekahnya. The real man gitu ya, the real guys. Ntar bagi-bagi dia mas. Bagi-bagi dia nanti. Orang Indonesia itu seneng suka ngebagi-bagi. Kan ada orang yang bersyukurnya itu benar, tapi juga ada yang cara bersyukurnya salah. Nah, kita cara bersyukur ini tradisinya bagus kan, ngumpul-ngumpuli tetangga, apalagi ngundang ustadz, berdoa dengan harapan, dengan doanya berkah, acaranya diridhoi sama Allah, kan begitu. Jadi ngumpul-ngumpul di sini kita bukan cuma niatnya kepengen dapat nasi kotak, kue kotak, bukan. Tenang tat, dibawain ya. Tapi kita di sini ukhuwahnya yang perlu kita tingkatkan, bersyukur kepada Allah. Model orang Indonesia kan bersyukurnya kan ingat sama agama kalau udah pensiun. Ya kan? Udah tua bangka, udah gempor baru ke musola gitu ya. Gigi udah somplak, tangan udah digantung-gantung, baru ingat sama ustaz. Ada yang model begitu di Pinus, Pak. Di Taman Pinus sana, Tanjung Priok, klaster sana. Sini nggak ada.
Tanda tangan udah kagak laku, kaki udah diseret-seret jalan sama kursi baru inget. Gitu kan, ada yang model begitu. Enggak masalah sih, enggak terlambat. Yang terlambat itu kalau udah sakaratul maut mau taubat. Nah, itu enggak boleh tuh, surat An-Nisa ayat 17 18 itu. Nauzubillah min dzalik. Lagi sehat walafiat ini bugar begini harus kita bersyukur sama Allah. Apalagi dalam bahasa tadi yang saya sebutkan Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, orang kalau udah umurnya 40 tahun itu udah jangan banyak belagu itu. Udah jangan banyak gaya tuh. Nenek. Apalagi udah 50, 60, jangan banyak tingkah aja udah deh. Banyak gaya, banyak tingkah, repot yang begitu. Kata Quran kan surat Al-Ahqaf ayat 15 itu tuh, falamma balagha ma'ahu sa'ya wa balagha arba'ina sana. Cakep kan isinya kan? Ketika manusia itu sudah menjelang dewasa, umurnya sudah 40 tahun. Ngapain kalau sudah umur 40 tahun ke atas? Rabbi auzi'ni an ashkura. Banyak bersyukur kepada Allah. Terus ngapain lagi? Dekat sama orang tua. Berbakti sama orang tua. Nggak meninggal Ustaz, doain. Sedekah atas nama orang tua. Terus apa lagi? Wa an a'mala sholihan tardau. Banyak beramal yang diridoin. Banyak berbakti yang begitu. Karena kalau udah tua begitu umur 40 50 apa yang kita bawa selain amal soleh. Makanya kan kata Nabi kan yang kita bawa cuma 3 tuh yang terus mengalir. Kita kudu punya modal aset ATM kita buat akhirat tuh 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, sama anak yang soleh. Kenapa Ustadz kita kudu punya bekal kayak begitu? Kita bukan malaikat yang kerjaannya tiap hari ibadah mulu. Umur kita terbatas. Iya, kalau dipanjangin umur meninggal umur 90. Coba kalau umur meninggal 30, ibadah belum kelar, agama juga belum tuntas, maksiat masih banyak, mati bekal kagak ada, babak belur kita di hadapan Allah. Makanya harus punya sedekah yang kita bisa manfaatin, kita bagi buat umat Islam. Itu cara syukur yang pantas begitu tuh bapak-bapak tuh. Kalau orang-orang dulu nih, kalau beli rumah tanahnya lebar-lebar pasti disisain itu buat musola, buat kuburan, buat tanah makam. Orang dulu tuh begitu, orientasi akhiratnya kuat. Kuat orientasi akhiratnya. Lu beli tanah situ tuh buat orang Islam pada sholat, bikin musola, bikin madrasah, bikin TPA, biar di situ, biar engkong lu meninggal dikirim-kirimin pahala amat. Cakep banget tuh. Kayak gitu kan? Biar dipakai, makanya ulama-ulama dulu, wali songo, habib-habib dulu tuh kalau datang ke tanah air pasti meninggalin nian apa tuh? Wakaf. Entah madrasah, entah gedung dan lain sebagainya. Dalam prasejarah kayak begitu tuh. Halo? Terus punya apa? Ilmu yang bermanfaat. Harus ada ilmu yang kita cari. Ngaji kudu doyan. Apalagi kalau udah tua kudu doyan ngaji. Kudu doyan bermajelis, kudu doyan ngedengerin ustadz-ustadz ceramah ngasih nasihat. Yang ketiga kudu punya aset, anak kita jadi anak yang soleh, pinter, soleh. Enak banget tuh. Ini udah pinter kagak bener, orang tua belangsa kalau begitu tuh ya. Makanya biar kita ngabisin duit miliaran, kebon habis, banda habis kalau kata orang Betawi bilang. Tapi anak jadi bener, pinter bener, wah masya Allah, ridho tuh biar kata banda habis, harta habis. Kadang-kadang harta udah habis, pendidikan tinggi nggak kelar-kelar, jadi brengsek anak, jadi bajingan. Bapaknya meninggal bukan didoain, yang dicariin surat tanah. Kan begitu ya? Itu Pak 3 yang kita kudu punya. Jadi an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati. Kalau udah umur 50 tuh hubungan dengan anak, cucu, mantu kudu baik. Asli harus jadi musli, ngikat hubungan. Ini mantu gue, ini cucu gue. Harus stay di rumah itu. Terus menjadi apa namanya itu ya istilahnya ya, pionir untuk mempersatukan orang-orang yang ada di dalam keluarga itu. Itu kerjaan orang tua begitu. Makanya amalan orang yang sudah sepuh itu nggak jauh-jauh. Tutwuri Handayani sama cucunya udah. Kalau udah sepuh nih,
Lu mau ngapain lagi? Ya Allah, udah aki-aki kerjaannya begadang, banting balap 6. Asal pagi yang diteng-teng joran sama motor jalan. Kan cucunya ngeliatin, mantunya ngeliatin. Kan nggak tuturi handayani begitu. Halo? Halo? Malu. Jangan takut sama Allah, malu deh sama orang deh, sama tetangga deh malu. Nggak ada di sini Pak. Insya Allah nggak ada di sini. Atau Pak Arif. Insya Allah ya, di sini mah orang soleh semuanya gitu ya. Soleh semuanya. Terus apa lagi umur segitu? Ini tuh betul ilaika wa ini minal. Udah harus bertobat angka segitu itu. 40. Ngeri kalau orang udah 40 nggak bisa diajak diarahin, takutnya nanti udah tua susah diajak benernya. Nah yang ketiga, yang terakhir udah jam 10 bapak-bapak. Oh belum ya? Karena nasinya keburu udah. Gitu ya. Tadi yang keberapa itu? Kedua. Yang ketiga, janji Allah di dalam Al-Quran itu, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Surat Mukmin surat 40 ayat 60 atau surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'in idza da'an. Lu minta apa? Gua kabulin, kata Allah. Wah, itu kita yakin dia sama Allah pasti bener, pasti dikabulin. Kalau dulu waktu masih muda kan doanya minta jodoh yang baik gitu ya, rizki yang berlimpah. Tapi kalau udah tua, kalau menurut Kiai Haji Maimun Zubair tuh Mbah Mun, kalau udah tua jangan neko-neko doanya. Kata Mbah Mun, doanya minta husnul khotimah aja, hatinya dibersihin. Sebab kereta kematian mau dikit lagi mau datang, mau ngejemput kita. Maka yang kudu dibersihin hati kita. Doanya itu aja tuh. Makanya Mbah Mun itu ngasih wiridan ijazah doa. Beliau ngasih doa itu ijazahnya, ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. 41 kata beliau, 41 dibaca sebelum subuh. Makanya beliau meninggal di Madinah kan, lagi umroh. Iya. Oh, begitu meninggal semuanya menyambut, menyolatin, dikuburnya di Baqi di Madinah. Ya Allah, kabul doamu. Itu kan salah satu murid Syekh Nawawi Al-Bantani beliau itu kan. Nah, jadi saya ya kalau yang begitu tuh kudu di apa ya? Kudu diikutin, kudu dikabul, ditiru yang begitu mah. Di follow kalau kata bahasa medsos. Langsung kita jikirin tiap malam. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Allah. Nabi juga ngajarin kalau sujud terakhir sebelum bangun, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa nas'aluka taubatan nasuha wa nas'aluka sabit qulubana fi dinika wa ta'atik. Jadi kalau orang udah tua mah begitu doanya. Hatinya kudu dibersihin. Udah jangan banyak ngomel mulu kalau udah aki-aki mah. Berantem, dengki, ngiri, ngeributin apaan? Kalau udah tua mah berantemnya berantem apa coba? Kan yang dipanggil orang mati kan sama Allah, ya ayatuhan nafsul mut. Orang yang tenang, bukan orang yang hatinya berbulu, yang apa aja ria, dengki, merasa dendam. Bersih kayak begitu-begitu mah. Nggak perlu nyari ini cari itu di hadapan manusia. Kalau kita nggak punya kebersihan hati, sulit menghadap Allah. Kata Syekh Ramadan Al-Buti itu, tidak ada yang paling nikmat bagi orang beriman kecuali mati. Mati itu disebut nikmat. Kenapa disebut nikmat mati itu? Kita berdoa pada saat waktu masih hidup nggak ngelihat Allah, begitu meninggal ketemu dengan wujud Allah. Kita memohon kepada Allah waktu masih hidup nggak ketemu, begitu meninggal ketemu, diizinin sama Allah. Surat Yunus ayat 26. Pasti ketemu kita sama Allah, dikasih nikmat. Surat Yunus ayat 26 Allah bilang begitu. Makanya itulah kebersihan hati sangat penting Bapak. Ya Allah Pak, kita walaupun tunggang-tungging, kepala jidatnya hitam, kopiahnya putih, tapi hati kita kotor ya nggak diterima kita itu Pak. Sombong, ria. Udah gitu ujug mau banggain amal baru setengah doang.
Yang mau diriain apa? Mau disombongin apa? Coba bayangin. Pendidikan juga mentok, yang dibanggain apa? Agama juga cuman pas-pasan. Halo? Halo? Selesai ya? Belum. Berdoa kepada Allah. Ini banyak doa kita ini. Kalau nggak banyak doa, ya Allah, apalagi yang punya problem hidup. Saya yakin hidup kita ini masing-masing punya problem ini. Punya masalah beda-beda. Ada yang dikasih ujian cobaannya istri, anak, tetangga, teman kantor. Doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang rugi bagi orang beriman yang tidak berdoa kepada Allah. Nah, yang terakhir, Bapak-bapak, yang dijanjikan oleh Allah di dalam Quran itu surat 8:33, wa ma kana Allahu bimu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tuh bukan mustahil, Allah itu akan menghukum, mengazab kamu dengan menimpakan berbagai macam musibah selama orang-orang yang tinggal di kampung itu banyak istighfar kepada Allah. 8:33. Oh, rupanya istighfar itu adalah bisa meredam murkanya Allah. Mohon ampun dari setiap dosa-dosa yang kita perbuat. Allahu Akbar. Di Indonesia tiap hari kita dengar banyak berbagai macam musibah. Apalagi ketika menjelang pergantian tahun baru ya. Dari Desember ke Januari itu selalu aja tuh warna musibah itu kental. Tiba-tiba Semeru meletus. Belum Semeru, banjir bandang, longsor dan lain sebagainya. Serem juga. Dan anehnya nih Bapak-bapak tuh, kalau kita ngelihat medsos, kadang-kadang kan ada orang yang suka bikin vlog-vlog tuh ya, menelusuri tracing musibah itu pakai vlog sendiri. Kita kadang-kadang juga bersyukur juga ada manfaatnya, mengambil hikmah. Kenapa kok ini rumahnya nggak hancur, kok ini berantakan, kok ini bisa selamat? Rupanya mayoritas, maaf ini Mah ya, kalau kita lihat di vlog-vlog di medsos itu, rupanya mayoritas orang-orang yang terkena, tergusur, teruruk dengan segala macam musibah itu rupanya memang yang notabene banyak maksiat waktu hidup di dunia. Kadang-kadang punya warung yang dijual minuman keras, kan begitu ya. Kadang-kadang punya warung dijadiin sarang bandar togel. Kadang-kadang punya kontrakan dijadiin tempat sarang prostitusi. RT-nya kadang-kadang ngedukung masalah kayak begitu. Kadang begitu tuh. Punya kampung, punya komplek, maksiat, judi apa aja dibiarin. Yang begitu habis sama Allah, digulung udah. Tapi kalau kita ada orang yang istighfar kepada Allah, selalu minta ampun, kunut baik subuh maupun nazilah, ini Allah masih nahan-nahan. Makanya kan kalau orang yang suka tahajud tiap malam sama istighfar itu kan, itu kepantau, kesorot itu sama satelitnya langit gitu kan. Ke dalam sebuah kitab tasawuf itu disebutkan kalau orang satu rumah itu sholat tahajud dan beristighfar, itu terpancar dari langit, kelihatan terang, titik-titik rumah, kayak satelit nembak Baitul Haram, Ka'bah Al-Mukarramah. Planet bumi yang paling terang tuh di sana. Kita memang nggak ngelihat kalau bangun, tapi di center dari atas tuh cahaya tuh. Itulah Pak. Kalau di Pinus ini masyarakatnya ahlul istighfar, ahlul zikril, ahlul syukur, ahlul doa. Mudah-mudahan nggak ada maksiat. Amin. Dan mudah-mudahan musibah diangkat. Amin. Dan dosa itu kadang-kadang, maaf ya Pak, bukan cuman kita zina, bukan cuman yang namanya kita ini minuman keras, bukan cuman kita istilahnya jual judi dan lain sebagainya. Kadang-kadang dosa yang nggak disadari itu suka mempermainkan agama. Mempermainkan agama, mencampur adukan agama dengan kesirikan dan dosa. Ada 4 perkara nih Bapak-bapak yang harus kita jauhin nih. Ini tambahan lagi nih ilmu nih, sebentar aja nih, 2 menit aja nih. Ada 4 perkara agama yang kudu kita jauhin nih kalau kita jadi seorang muslim. Ini juga ada di Quran. 1, sifat gulu.
Surat Al-Maidah ayat 77. Gulu itu artinya berlebih-lebihan, takalub dalam beragama. Nah, nanti kajiannya kita bahas next. Yang kedua, sifat talbis, suka mencampur adukan antara agama dengan dosa, mencampur adukan. Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Nah, yang ketiga, sikap istiza, memperolok-olok, mainin agama. Surat At-Taubah ayat 64-65. Dan yang terakhir yaitu tafarruq, berpecah belah umat Islam. Surat Ali Imran ayat 105. Saya ngebahas yang satu aja deh, talbis. Mencampur adukan agama dengan agama yang lain, nyampurin ibadah dengan ibadah yang lain. Ini pesan Quran loh, Pak. Kadang-kadang begitu pas udah menjelang Desember sampai tahun baru, ada aja orang mempercampurkan ibadah bareng-bareng kayak begitu atas nama toleransi. Jangan kau campur adukan, kata Allah. Wala, lamnya lam nahiyah, haram. Talbisu, mencampur adukan, menyamakan ibadah satu kaum dengan ibadah kita. Talbis namanya. Al-haq bil batil, la talbis. Nggak boleh, kata Allah. Lagi mengatasnamakan toleransi. Haram, itu dosa. Emang nggak boleh, Ustaz? Memang nggak boleh. Rasulullah saja dilarang. Dasar Qur'annya surat Al-Kafirun. Ketika Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, itu tokoh Quraisy bilang sama Nabi Muhammad, kalau bahasa kita Muhammad, udah gini aja deh. Kita ini paroan ibadahnya, kita ini paroan keyakinannya. Seminggu, nggak apa-apa deh gue nyembah lo, gue ibadah sama lo bareng-bareng, toleransi. Tapi seminggu lo ibadah sama gue. Kata Rasulullah SAW, Kif, tunggu dulu, aku nunggu turun wahyu turun. Selang beberapa hari Rasulullah turun Quran. Kul ya ayyuhal kafirun, Muhammad, katakan sama dedengkot orang-orang kafir bahwa aku bukan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun bukan menyembah apa yang aku sembah. Kita bukan sama-sama penyembah, beda agama. Lakum dinukum waliyadin, kata Allah di atas. Itu garis demarkasi kita beribadah harus begitu. Jadi toleransi itu bukan saling mendukung, saling menghormati. Maknanya, kata Fahmi Ahmad Jarkasi, cucunya ulama Gontor, yang namanya toleransi itu adalah jangan mengganggu agama dan ibadah. Terus jangan memaksa-maksa orang beribadah sama ente. Boleh. Ini nyambung gak sih ini? Lagi. HP-nya lagi. Itu namanya toleransi, bapak-bapak. Toleransi itu hanya ada dalam bidang muamalah dan bermasyarakat, kerja bakti, toleransi, ya kan? Ronda, toleransi. Kalau sudah bicara ibadah dan keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Dan toh biasa-biasa saja. Saudara-saudara kita dalam arti kata kalau kelompok Nasrani itu kalau udah nggak diucapin juga biasa-biasa saja. Baik aja biasa. Ini orang-orang sekuler aja, yang liberal itu yang suka ribut-ribut, suka mengadu domba. Kalau kita menjalankan agama sesuai Quran disangkanya radikal. Makna radikal dengan teroris itu beda maknanya. Radikal itu konotasinya positif, kalau teroris negatif. Kok bisa begitu, Ustadz? Kalau radikal itu artinya kembali ke akar. Kalau orang Islam kembalinya ke Quran dan Sunnah. Itu positif. Bagaimana Ustadz? Menurut Ustadz hukum riba haram. Menipu haram. Walaupun Ustadz haram dosa. Itu namanya radikal. Tapi kalau teroris itu ngeganggu, ngebom, hancurin tempat ibadah, ngerusak rumah ibadah, itu teroris negatif yang begitu tuh. Nggak ada umat Islam yang punya kayak begitu. Jadi kayaknya sama kita benci aja mereka itu sama umat Islam. Kasar, benci, ya Allah. Bawaannya curiga aja sama kita, tapi duitnya dipakai, orangnya dimusuhin. Duitnya diambilin, suaranya dipungut. Tiap 5 tahun. Orang Tanjung Priuk, Pak.
Giliran suaranya dipungut, duitnya diambil, dikumpul-kumpulin atas nama sedekah. Orangnya dibuang habis-habisan. Tuh nasib orang Islam sekarang tuh. Ini nyambung apa enggak sih? Real man. Don't worry, be happy. Jadi jangan suka mempermainkan agama, mencampur adukan agama. Apalagi main-main dalam urusan agama tuh. Kayak artis tuh yang inisialnya Nikita Mirzani tuh. Itu kan istijah mempermainkan agama. Ya Allah ya Kak. Itu kalau sudah begitu tuh dalam pandangan ulama, dalam kitab Majmu'atut Tauhid itu sudah batal Islam, sudah jadi murtad yang kayak begitu. Batal aja Islam itu. Sekarang ini Islam itu yang seharusnya dijaga, dihormatin, dimuliakan, habis diinjak-injak, direndahin sekarang ini. Orang bebas menghina Islam, orang bebas merendahkan Islam. Waduh, Masya Allah. Bebas itu merendahin Islam. Dan gak ada yang satu pun yang istilahnya diproses. Bebas karena dilindungin pasal 29 ayat 1 dan 2 dilindungin. Udah gitu aja ya. Nah, nasinya udah takut adem. Mudah-mudahan tausiah 2,5 jam saya bermanfaat, iya. Dan semoga apa yang saya sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa saja langsung Bapak-bapak dan langsung ditutup. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Maulana, ya Ma'bud, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ama yakafi umajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wa'adikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il akhwali wal afat wa taqdirana biha min jami'i syayyat wa tarfa'una ya Allah biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal wa asil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa mastaghfarna wa masabahna wa masalaina ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan wa rahmatan syamilatan ila hadrati habibina qurrata a'yuni Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin awliya'i wasyuhada'i wasyalihin wassahabati wattabi'in wal ulamin wal amilin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal musanifin wal fuqaha wal muqwal wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Abdul Qadir Jilani wa khususan Sayyidina Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ya Allah ya Rabbal alamin wa khususan almarhum wal almarhumah abauna wa ummahatana wa jaddatina wa ajdadina wa khususan man istamana hahuna bisababihi wa li ajlihi. Allahumma anzili rahmah wal maghfirah min ahlil kubur ila ahli salah, khususan almarhumah Sarkiyah binti Haji Tohalus wa khususan almarhum Ramlan bin Haji Nasri, almarhum Hamjah bin Abu Bakar, almarhumah Sabariyah binti Ambo Pasir, almarhum Fadli bin Hamzah, almarhum Fauzi bin Hamzah, almarhum Suhardi bin Darmo Haji, almarhumah Saripah binti Ahmad, almarhumah ya Allah Dedeh Karmilah binti Icin, almarhumah Halimah Teti binti Haji Mukhtar Sugeng Siregar, almarhum Suwarso bin Lisman. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waqsilhum bil ma'i wassalji wal baradi wa naqihim minal khotoyaya kama yanaqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wasfah fi qabrihim wa nawwir fi qabrihim waj'al qabrahum rawdatul jannah min riyadatil jinnan
Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khairan kasiran ilman nafi'an wa rizqan halalan mubarakan wasihan. Khususan keluarga besar Bapak Haji Faisal, khususan keluarga besar Bapak Haji Arif ya Allah ya arhamar rahim. Allahumma ja'al ananda Fadilah Hartadi. Fadilah Hartati wa khususan Anggun. Dr. Anggun Adinda Putra. Allahumma ja'alhum zuriyatan thayyibatan waladan soleha birul walidaini warzuqhum rizqan halalan mubarakan wasi'an anfa'ukum linnas fid dunya salamatan fil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummiina wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mabruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.